Saya bilang begini sama teman-teman, kalau kalian belum pernah ke tanah perjanjian Holy Land, nggak usah berkecil hati. Kunjungin aja tanah Papua atau tanah Karo gitu ya. Nah karena sama-sama tanah. Nah baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan plano kita hari ini. Yang pertama nanti hambanya Pak Gomar akan berbicara sedikit singkat rencana agung penginjilan. Lalu hambanya Pak Roni Mandang akan berbicara mengenai kekuatan Injil merebut seluruh dunia. Lalu Pak Jason berbicara mengenai penginjilan yang efektif di era baru. Lalu Pak Charles akan berbicara kebangkitan doa dan penginjilan. Karena waktu kita sangat strict, sangat singkat, maka keempat hamba-hambanya akan berbicara maksimum 10 menit. Tetapi kalau mereka bisa berbicara 8 menit, maka kita ada Q&A. Ada tanya jawab begitu ya. Jadi memang mereka ini perlu hikmat untuk menyampaikan sepadat mungkin dalam waktu yang sesingkatnya. Nah untuk yang pertama silakan hambanya Pak Gomar akan menyampaikan rencana agung penginjilan dalam waktu 10 menit ke depan. Dimulai dari sekarang. Selamat pagi Pak Aristarkus, ini kejam juga nih. Pendeta biasa disuruh ngomong 10 menit, waduh sulit luar biasa. Tapi mudah-mudahan bisa. Nah, saya punya slide. Supaya Silakan operator slide-nya. Slide. Ya operator silakan slide-nya. Yang dari tadi pagi sudah saya kasih. Ya kita langsung saja next. Bapak Ibu sekalian, sebuah buku yang sangat menarik diterbitkan oleh CRCS UGM. Di sana disebutkan tidak ada lagi daerah di Indonesia ini yang tidak majemuk, baik dari sudut agama, bahasa, dan lain-lainnya. Saya terkait terutama agama. Dan menarik dikatakan tingkat pertumbuhan agama Islam justru di daerah yang selama ini disebut daerah Kristen yang oleh Pak. Terima kasih. Di TCI, saya waktu itu mengatakan kepada teman-teman di TCI, gantilah istilah daerah Kristen itu. Dan saya bersyukur TCI akhirnya memakai istilah Mutiara Nasional. Jadi 12 Mutiara Nusantara. Mutiara Nusantara. Menarik karena di daerah-daerah yang disebut Mutiara Nusantara itu tingkat pertumbuhan Islam cukup besar. Sebaliknya di daerah-daerah yang so-called daerah-daerah Muslim, pertumbuhan Kristen itu juga cukup cepat. Misalnya Bekasi dan khususnya Bekasi dan Jawa Barat secara umum. Dan Sidney Jones dari International Crisis Group juga mencatat itu dan bahkan mengatakan dalam Sidney Jones itu radikalisme di Bekasi itu dipicu oleh fundamentalisme Kristen di Bekasi. Ada papernya yang cukup menarik dan cukup bisa dipertanggungjawabkan tentang itu. Terutama beliau menyoroti sebuah gerakan Yayasan Mahanaim waktu itu di Bekasi. Sayangnya penelitian ini tidak sampai memeriksa apa motif atau apa dibalik pertumbuhan yang seperti itu. Saya datang dari Tanah Batak yang juga daerah Mutiara Nusantara tadi, saya menyaksikan itu sendiri memang pertumbuhan yang pesat. Tetapi yang saya lihat motifnya lebih ke ekonomi. Dan tidak bisa dihindari. Jawa Barat dan Bekasi juga lebih karena itu. Mobilitas penduduk. Karena Jakarta berkembang pesat, maka kota-kota periferal Jakarta itu juga bertumbuh dengan hijrahnya orang-orang Batak, orang-orang Manado, orang-orang Ambon yang Kristen ke Jawa Barat dan Bekasi. Sehingga pertanyaannya apakah pertumbuhan yang pesat itu karena proselitism atau karena migrasi atau karena perkawinan, itu belum ada penelitian tentang itu. Saya kira suatu saat itu kita perlukan untuk diteliti. Next. Tetapi apapun itu beritakanlah Injil ini kan berlaku bagi semua. Tadi Pak Ellen ungkapkan itu. Berlaku tidak hanya kepada pimpinan gereja, tidak hanya kepada evangelis, tidak hanya kepada para pendeta, tetapi kepada seluruh umat. Nah persoalannya adalah sekarang kalau seluruh umat
sekarang berhadapan dengan realita kemajemukan yang ada di sekitarnya dalam konteks Indonesia. Bagaimana ini bisa berlaku? Bagaimana orang-orang Kristen, warga jemaat biasa, laki, perempuan, anak-anak dan dewasa bisa memiliki komitmen untuk memberitakan Injil itu. Ini yang barangkali perlu kita pikirkan ke depan. Kalau dikatakan arah pekabaran Injil ke depan, menurut saya mesti di situ sekarang. Tentu Yesuslah yang memulai ini semua. Next. Yesus yang memulai semua, yang menonjol, dia berkhotbah, mengobati orang sakit dan menyembuhkan orang sakit dan memberi pengobatan, mengajar dan berkhotbah. 3 tugas menonjol yang next diteruskan juga oleh para sending. Diteruskan juga itu sekarang oleh gereja-gereja kita. Nah, tapi sayangnya entah bagaimana sekarang gerakan misi ini, bagaimana memberitakan Injil ini seolah-olah bergeser sekarang kepada kelompok-kelompok tertentu dan orang-orang tertentu. Dan itu yang terjadi sekarang. Beda dengan Korea misalnya sekarang. Korea itu pekabar Injil dari Korea ke seluruh dunia. Di Indonesia lebih kurang 500. Lebih 500 orang evangelis dari Korea yang hadir di Indonesia. Itu mereka tidak dikirim oleh yayasan-yayasan pekabaran Injil. Tidak dikirim oleh sinode-sinode. Tapi dikirim oleh jemaat-jemaat lokal. Jemaat-jemaat lokal dan mereka memang orang-orang biasa. Warga jemaat yang punya profesi macam-macam. Itu yang dikirim. Saya kira itu yang mereka lakukan. Next. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah memberitakan berita sukacita. Bahwa Kristus telah memperdamaikan manusia dengan Allah. Bahwa Kristus telah memperdamaikan alam semesta ini dengan Allah. Itu berita Injil yang harus diberitakan oleh seluruh warga gereja tanpa terkecuali. Bukankah 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, kamulah imamat yang rajani. Semua orang imamat rajani, semua orang yang sudah dibaptis, kamulah imamat rajani untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Perbuatan yang besar itu adalah yang dilakukan oleh Kristus, memperdamaikan umat manusia dengan Allah, memperdamaikan alam semesta dengan Allah. Dan oleh karena itu sebetulnya next masuk dalam pekabaran Injil, ya next tadi, meneguhkan kehidupan yang lebih bermartabat karena sudah dipulihkan dengan kebangkitan Kristus. Bagi saya itulah intisari Injil. Dan itu yang harus disebarkan ke berbagai pelosok. Dengan contoh-contoh yang tadi diberikan oleh success story dari beberapa bapak ibu di mendahului kita tadi. Next. Saya kira ini kita sudah tahu semua. Next saja. Nah, Injil itu menyeberangi batas-batas, merasuki seluruh relung-relung kehidupan dan peradaban. Sama seperti Yesus menelusuri lorong-lorong kecil dari Galilea, Nazaret sampai berakhir di Yerusalem. Next. Dan dia balik lagi, dia membentuk oikumene. Oikumene yang kita maksud adalah, oikumene berasal dari 2 kata, oikos dan menein. Oikos itu bisa berarti rumah, bisa berarti dunia. Menein itu mendiami. Maka gerakan penginjilan dalam konteks oikumene ini adalah bagaimana menata dunia ini menjadi rumah yang nyaman untuk didiami oleh semua. Dunia ini menjadi rumah yang nyaman untuk didiami oleh semua. Dan itu tugas semua orang Kristen. Di berbagai belahan, dimanapun dia di next. Ya lewat saja. Nah bagaimana caranya? Nah, oleh karena itu pekebaran Injil tidak bisa dipisahkan dari keterlibatan sosial. Dan itu yang saya tangkap dari beberapa paparan dari kesaksian-kesaksian tadi.
Sehingga mestinya tidak ada pekabaran Injil tanpa keterlibatan sosial. Dan tidak ada pewartaan iman tanpa perjuangan keadilan. Di situ arah gerakan penginjilan kita. Next. Nah, secara konkret berarti next. Halo, ya. Di mana gereja hadir, di situ Injil diberitakan, yakni di situ hadir daya penebusan Kristus. Apa itu daya penebusan Kristus? Itu yang ada di sebelah kanan semua. Yang buruk jadi baik dan sebagainya. Yang lapar dikenyangkan, yang sakit disembuhkan dan seterusnya. Next. Nah, inilah yang oleh banyak kalangan disebut sebagai pekabaran Injil melalui cara hidup. Atau disebut komunitas kontras. Karena orang-orang Kristen harus tampil beda dari lingkungan sekitarnya. Gerd Tyson itu seorang teolog Protestan di Jerman yang banyak mengulas kelebihan-kelebihan orang Kristen dimanapun hadir harus beda dengan yang lain. Amin. Harus beda. Matius 5 ayat 20 sampai 6 sampai 47, Markus 10 ayat 42, 1 Petrus. Pemerintah berkuasa dengan tangan besi, orang Kristen harus dengan kasih sayang. Kalau orang lain mengasihi, kalau engkau hanya mengasihi sesamamu, apa bedanya kau dengan orang lain? Orang Kristen harus mengasihi lebih dari itu, lebih dari sekedar sesama dan sebagainya. Pokoknya orang Kristen harus hidup lebih dari orang di sekitarnya, dan itu menjadi sebuah kesaksian hidup bagi sekitarnya. Dan bukankah itu yang dikatakan dalam Kisah 2, 41 sampai 47 dan seterusnya, pertambahan orang-orang Kristen karena melihat cara hidup jemaat mula-mula. Jadi cara hidup, kualitas hidup itu yang dipentingkan. Pekabaran Injil yang tidak disertai dengan itu akan kehilangan kredibilitas. Itu dalam percakapan kami kemarin dengan Pak Charles Jonan tentang ke depan, bagaimana kita mempertemukan para pendeta semua 1.000, 100, 200, 300, 400 sampai 1.000 pendeta terserah, menyiapkan jemaat menjadi jemaat yang memang memiliki nilai plus, sebuah komunitas kontras terhadap realitasnya begitu. Dan saya makin yakin dengan pendekatan ini. Next. Sesudah membaca buku The Rise of Christianity yang ditulis oleh Rodney Starr. Bukunya cukup mahal memang, tapi saya kira bagus sekali kita pelajari. Dia mencoba menguraikan di mana sih sebenarnya titik-titik pertambahan umat Kristen itu. Dia tiba pada kesimpulan pertumbuhan kekristenan bukan terutama disebabkan oleh perpindahan agama karena mendengar pengajaran, melainkan karena perilaku atau perilaku sosial. Menarik lagi dia dijelaskan, pada tahun 165 ada pandemi di kerajaan Romawi. Sebuah penyakit cacar yang begitu hebat yang dibawa pulang oleh tentara-tentara yang baru menang perang di Timur Tengah. Ribuan orang meninggal. Dan menurut kesaksian para bapak-bapak gereja, orang-orang Kristen karena pemahaman mereka tentang harapan akan masa depan bersama Yesus, memiliki kualitas hidup yang lebih daripada yang lain. Dan mereka lebih bertahan hidup. Mereka juga menerjemahkan cinta kasih lewat aksi-aksi kemanusiaan. Mereka sangat kontras dengan masyarakat di sekitarnya. Dan masyarakat yang lain pengen tahu seperti apa kekristenan itu. Kok bisa mereka seperti itu? Dan itulah menurut dia yang membuat orang akhirnya berduyun-duyun menjadi umat Kristen. Lagi-lagi karena pengaruh. Cinta kasih diterjemahkan menjadi norma pelayanan sosial dan solidaritas kemanusiaan. Nah, kalau jemaat-jemaat kita, setiap individu di jemaat ada pada semangat ini, sebagaimana kesaksian ibu tadi, saya kira ini bisa kita kembangkan bersama. Haleluya.
Dan itu saja dari saya untuk kita mendorong gereja-gereja kita menjadi jemaat yang Ya, misioner. terima kasih Pak Gomar. Pak Gomar, waktunya lewat 1 menit, nggak apa-apa, ada pengampunan. Ya. Kita masuk kepada bagian yang kedua dengan kekuatan Injil merubah seluruh dunia yang disampaikan oleh hambanya Pak Rani Mandang dari PGLII. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih Ibu Bapak sekalian, selamat pagi. Kekuatan Injil merebut seluruh dunia. Kalau kita membaca akhir dari percakapan Yesus dengan Nikodemus di Yohanes pasal 3, itu sebenarnya membuat kita miris. Karena Yesus memberikan pemisahan yang terlalu tegas, siapa yang percaya dan taat kepada Yesus dia hidup. Tetapi siapa yang tidak percaya, tidak taat, dia berada dalam murka Allah. Dan setiap orang yang tidak di dalam Yesus, dia hidup dalam murka Allah, dan ini menakutkan. Di dalam Kisah Rasul pasal 8 bagaimana Filipus dipakai oleh Tuhan. Injil bekerja dengan cara yang sistematik. Dari Yerusalem sampai ke Kaisaria, lalu oleh Paulus sampai ke Galatia, pintu gerbang Asia kepada Eropa. Itu tidak ada pekerjaan dari pekerjaan misi yang sembarangan. Semua dikerjakan secara teratur dan sesuai dengan rencana Allah bagaimana Injil bisa sampai ke ujung-ujung bumi ini. Saudara-saudara, kalau kita melihat dari sejak reformasi gereja abad 16, hanya dalam tempo 3-4 abad gereja-gereja di Eropa redup. Gereja menjadi kosong karena di situ tidak ada lagi api Injil, harusnya terus dipertahankan, back to the Bible yang dislogankan oleh Martin Luther itu benar-benar terjadi. Istilah Protestan itu Protestanum sebenarnya berpihak kepada Injil dan hidup di dalam Injil, berpadanan dengan Injil dan memberitakan Injil. Saya selalu menyampaikan bahwa di dalam kekristenan kita melihat ada 2 hal. Yang pertama adalah special revelation, hidup di dalam Kristus dan dia memiliki kuasa dari Kristus dan memberitakan Injil dengan kuasa Kristus. Tetapi banyak orang Kristen yang coba membuat duplikasi dengan common grace sehingga menjadi orang Kristen yang hidup tanpa kuasa. Kalau ibu bapak melihat Kisah Rasul pasal 6 pasal 1 ayat 6 sampai 11, pada waktu Yesus bangkit dari kematiannya ada rapat di ayat 6 dan para murid berkumpul dan minta kepada Yesus dengan sebuah permintaan yang sebenarnya baik, restorasi bagi Israel. Dan mereka bertanya begini atau mendesak Yesus, Tuhan maukah engkau merestoring atau restore again bagi kerajaan bagi Israel. Amat mengejutkan di dalam ayat yang ke-7 Yesus mengatakan urusan itu bukan urusan saya, tapi kalau urusan dengan saya, kalau kamu dipenuhi atau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan memiliki kuasa untuk memberitakan, menjadi saksi dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudara, kita melihat pergerakan Injil, contoh yang disampaikan oleh Philip Jenkins dari sebuah pemahaman yaitu The Next Christendom. Dia mengatakan bahwa gereja-gereja utara, negara-negara utara sudah tidak malu-malu untuk meninggalkan Kristus. Maka kita lihat bagaimana gereja mulai kosong, umat Kristen tidak hidup lagi sesuai dengan Injil. Dan kalau kemudian Injil ada di selatan, bukan di negara utara, saya kira itu bukan juga sebab akibat dari doa kita. Memang karena ada orang yang tidak menghendaki Injil itu, dan Injil itu tanda petik laris di bagian selatan. Baik di Afrika, di Asia maupun di Amerika Latin. Ini menunjukkan kepada kita berapa kekuatan atau daya tahan Injil bisa bertahan di sebuah benua. Eropa dari sejak abad 16
Pada abad 19 sudah masuk kepada kelompok atau pandangan teologi humanisme, dan di sana sudah mulai muncul sebuah pemahaman dari Gabriel Vahanil yang mengkritik tentang pandangan orang Kristen yang berkata Allah sudah mati. Maka ini menjadi sebuah pergumulan bagi kita sekalian. Hanya dalam tempo 4 abad, gereja-gereja yang ada di Eropa pasca Martin Luther dari abad 16 sudah mulai meredup. Di Asia tidak sampai 1 abad, gereja-gereja Korea yang begitu hebat. Saya mencatat atau memiliki data kurang lebih 67 pemuda yang ada di Korea setiap pagi jam 4 itu secara penuh militan mereka mencari Tuhan. Tetapi dengan adanya kebudayaan, kalau Eropa kemudian turun karena sekularisasi, di Asia turun karena kebudayaan, adanya Gangnam Style, adanya K-pop, adanya drama Korea, anak-anak muda tidak lagi mau ke gereja. Dari 67% sekarang tinggal 14%. Maka menjadi pertanyaan kita yang diberikan kepada saya, kekuatan Injil merebut seluruh dunia. Tadi saya katakan, bisakah orang yang tidak percaya atau orang yang hidup dalam murka Allah memiliki kasih seperti seseorang yang hidup dalam Kristus? Saya menerjemahkan hukum yang pertama dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, mengasihi Allah dan mengasihi diri sendiri dan mengasihi sesama adalah sebuah dasar hukum dari pekabaran Injil. Tidak mungkin saya mengasihi orang lain kalau saya tidak mengasihi diri saya sendiri, dan tidak mungkin saya mengasihi diri saya sendiri kalau saya tidak memiliki kasih Allah. Kalau saya memiliki kasih Kristus, kasih Allah dalam hidup saya mengasihi diri saya, dan saya baru bisa mengasihi sesama manusia. Saudara-saudara, dari inilah kemudian bertolak apa yang saya ingin ambil dari pikiran Blaise Pascal. Bahwa dalam hati manusia ada satu ruang yang kosong yang tidak bisa diisi dengan apapun kecuali dengan Yesus Kristus Sang Penciptanya. Dan ini yang kemudian Yesus temukan di dalam Yohanes pasal 4, seorang perempuan Samaria yang berada sendirian di Perigi Yakub. Dalam dialog kemudian perempuan ini coba mengedepankan keyakinannya. Dan melalui ilustrasi dari sumur Yakub itu, Yesus bilang begini, "Ibu, kalau engkau minum air dari sumur ini, engkau akan haus dan akan haus lagi. Tapi kalau engkau minum air dari air yang akan kuberikan kepadamu, maka air itu akan memancar dalam hatimu selama-lamanya." Maka apa yang dikatakan oleh Blaise Pascal ini merupakan sebuah persamaan bahwa orang di dunia akan selalu haus, mencari segala sesuatu, tetapi tanpa berjumpa dengan Yesus dan hidup dalam Yesus, mereka akan menjadi orang yang sia-sia. Katekismus Heidelberg di bagian nomor 1 dalam sebuah pertanyaan, apa tujuan manusia hidup? Manusia hidup untuk memuliakan Allah. Karena itu ada banyak orang, saya ingat ada Victor Cheng di Australia, yang ketika dia coba mengobati seorang ahli bulu tangkis dari Indonesia, dan dia orang yang sangat terkenal, bedah jantung yang terkenal pada waktu itu, dan dia bisa berkata ketika orang yang datang dari Indonesia ini akan melakukan bedah jantung, dia berkata begini, "Saya bisa melakukan apa yang Tuhan Anda tidak bisa lakukan." Tetapi 2 hari setelah Victor Cheng mengatakan kalimat itu, dia ditembak mati. Kalau saudara lihat bagaimana John Lennon, seorang anggota dari personil band The Beatles, pada waktu datang di Amerika dia mengatakan, Anda tidak bisa pungkiri bahwa ketenaran dari grup band kami, The Beatles, melampaui ketenaran Yesus Kristus. 2 hari dia ditembak mati. Maka apa yang Yesus katakan kepada perempuan Samaria ini, kalau Anda minum air dari sumur ini, dari dunia ini, ilmu pengetahuan, agama, semua yang dari dunia ini, Anda akan haus dan haus dan haus lagi. Tetapi kalau Anda minta dari saya, kata Yesus kepada perempuan di Samaria di sumur Yakub ini, engkau tidak akan haus selama-lamanya. Dari sinilah kemudian kita percaya Injil dibutuhkan, tetap relevan sampai hari ini. Injil tetap sahih sampai hari ini.
Dan kalau tema yang diberikan kepada saya kekuatan Injil merebut dunia, kasih Kristus sudah membuktikan itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan, telah memberikan Yesus mati bagi kita sekalian. Supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka terakhir, yang pertama, Injil tetap akan bekerja sekalipun saya dan saudara tidak mengerjakannya. Dia akan terus berkarya karena Injil merupakan produk dari Yesus. Yesus dan Injil tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, dibutuhkan orang yang punya komitmen untuk memberitakan Injil sampai Yesus Kristus datang kembali. Terima kasih. Wow, tepat sekali waktunya. Terima kasih Pak Roni. Berikutnya kita akan masuk kepada penginjilan yang efektif di era baru yang disampaikan hambanya Pak Jason dari PGPI. Silakan Pak. Puji Tuhan, saya pikir-pikir dari tadi. Mestinya saya tidak perlu bicara lagi. Karena kesaksian-kesaksian tadi demikian hebat. And I can't say any more words, speechless. And I heard all testimony. It's a great, awesome God, awesome people that God used them. But karena saya datang untuk bicara, izinkan saya bicara sedikit. Dan nanti moderator, kalau sudah lewat 10 menit, hentikan saya. Selesai, tidak selesai, hentikan saya. Saya minta hentikan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kalau berbicara tentang, saya agak lambat bicara, penginjilan dalam new era, penginjilan yang efektif. Saya pikir penginjilan, metode penginjilan yang ada di Alkitab itu dalam era apapun itu yang paling efektif. Because Bible is the latest book and the latest and the answer of all problems in the newest words. Karena Alkitab ini adalah jawaban dari semua masalah yang terbaru sekalipun di muka bumi ini. Karena itu saya pikir yang paling relevan, saya mengambil ada kisah penginjilan yang Tuhan Yesus sendiri laksanakan. When Jesus feeding 5,000 men. Dan lewat kisah ini, saya mendapat sebuah metode yang luar biasa. Penginjilan, katakan evangelism in the new era atau the latest era. Ada beberapa hal yang sangat spesifik dalam apa yang Yesus lakukan. Mengapa? Karena ini penginjilan yang Tuhan Yesus sendiri lakukan dalam Matius pasal yang ke-14. Matthew chapter 14 verse 13 to 21. Dan dia sudah awali dengan hal-hal yang hebat, hal-hal mujizat. Karena pertama, mengumpulkan 5.000 orang di zaman itu tidak mudah. Zaman sekarang saja kita kumpulkan 5.000 orang. Itu butuh banyak fasilitas yang diperlukan. Tapi waktu itu dia mengumpulkan 5.000 orang, tidak dihitung wanita dan anak-anak. Kemudian mujizat yang kedua adalah dia berbicara di antara sekian ribu orang. Dan kita bicara di antara 100-200 orang saja, we need loudspeaker. Kita membutuhkan pengeras suara. Tapi ini di antara sekian ribu orang, di depan sampai di belakang bisa mendengarkannya.
Bukankah ini satu sistem dari audio atau sound system yang demikian hebat, yang semua bisa mendengarkannya. Dan yang lebih hebat lagi adalah ketika memberi makan 5.000 orang, dan menurut penafsir Alkitab itu ada kurang lebih 12.000 orang. Karena pertama tidak punya modal, tapi terima kasih Pak Lipius, kita semua bisa makan dan tidur enak. Tidak punya modal. Kedua, harus diberi makan pada saat itu juga. Ini adalah satu demonstrasi, the awesome miracle of God, dari when Jesus feeding 5,000 men in the due time. Nah, dan memang suka tidak suka, setuju atau tidak, penginjilan harus disertai oleh mujizat. Karena Alkitab sendiri katakan bahwa ketika firman Allah disampaikan, Allah akan meneguhkan dengan tanda-tanda heran. Nah, tapi bukan itu tentu. Ada beberapa hal yang saya lihat. Yang pertama, kalau berbicara tentang konsep penginjilan zaman sekarang. Yang pertama, Alkitab katakan ayat-ayat tadi 13-14, ketika Yesus melihat orang banyak, maka yang pertama hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan dia menyembuhkan semua yang sakit. Saya banyak keliling Indonesia, ratusan kabupaten kota, udah lebih dari 400 kali. Dan kalau provinsi sudah bolak-balik. Saya banyak melihat daerah yang diberkati, banyak daerah yang sulit. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan karena Papua daerah yang sangat diberkati Tuhan. Yang oleh karenanya penginjilan tumpah ruah di tanah Papua. Saya sedang bersedih hati juga. Karena saya mengingat bagaimana di daerah-daerah Kalimantan, daerah Sumatera, daerah Sulawesi Selatan. Karena di daerah-daerah seperti ini, penginjil itu mereka pergi bukan hanya sekedar memberitakan Injil, tapi konsepnya sampai mereka siap mati di sana. All my friends from several countries, United States, United Kingdom, Germany. I told you before, yesterday, right, that you are the answer of our prayer, Indonesian prayer. So that's why you are here, because we pray every day. God sent all the people have big burden for Indonesia. Dan you know that Indonesian evangelism system in the heart of all evangelists in Sumatra Islands, Celebes Islands, Kalimantan Islands, they go to evangelists with nothing, and they will never think how the way they come back home, like they go to commit suicide. And you can imagine they want to go to commit suicide, but they have no money to go there. You can imagine it. Dan ketika hati tergerak oleh belas kasihan, maka muncul yang namanya if you have a big compassion, and God will put the burden, the basis on your compassion. And the basis from your compassion, God will give you a burden, and the basis on your burden, God will put His vision. Jadi yang pertama, evangelism with a clear vision. Penginjilan dengan visi yang jelas. Tentu karena waktu pendek saya lanjut aja, nanti boleh bertanya kalau juga ada waktu. Yang kedua, jadi
Sebab itu saya berterima kasih pada Tuhan karena Tuhan begitu cinta Papua. Banyak air mata mengalir di Papua. Sebab itu kalau engkau ingin memberitakan Injil di satu daerah tertentu, alirkan air matamu tiap hari di hadapan Tuhan untuk daerah itu, dan Tuhan akan membawa engkau seturut dengan air matamu. Nah, dan dari visi itu maka kita akan lakukan yang namanya vision and action. Visi dalam bentuk tindakan, and that we call mission. Disebut itu misi. Dan from the mission, itulah hari ini kita duduk di sini. Kita bicara tentang program-program. Dari program-program di situlah kita akan buat target-target. Dan seberapa besar itu tercapai, itu urusan Tuhan. Tugasmu dan tugasku hanya lakukan yang terbaik. Apa yang kita bisa lakukan. Yang kedua adalah Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya ketika mereka harus beri makan. Mereka berkata bagaimana caranya, pergi suruh pulang ke desa-desa untuk cari makan. Tuhan Yesus bilang, no, you have to feeding them. Engkau harus kasih mereka makan. Artinya apa di sini? Yang kedua adalah evangelism with a high responsibility. Penginjilan dengan tingkat tanggung jawab yang tinggi. It's not only fire and forget. Bukan hanya ibarat orang tembak dan lupakan. Nah, tapi penginjilan itu harus kita ikuti dengan rasa tanggung jawab. Karena banyak penginjilan datang ke daerah-daerah, dia pulang dia tinggalkan persoalan antar gereja. Akhirnya gereja satu dengan gereja lain timbul masalah, cuma gara-gara penginjilan memenangkan jiwa. Jadi penginjilan yang bertanggung jawab, dia harus mengikuti itu. Bukan hanya setelah dia beritakan Injil, dia kembali dan berkata berhasil. Dia harus doakan itu, dia harus ikuti perkembangannya. Itu namanya penginjilan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga adalah ketika mereka tidak tahu memberi makan dan model apa. Karena tidak ada uang, tidak ada makanan, tidak ada segala sesuatu. Dan Yesus berkata, apa yang ada padamu bawa padaku. Tetapi Yesus minta tanggung jawab. Dan kalau saya jadi Petrus cuma sekedar saya rekonstruksi, maka saya akan mungkin berkata begini, waduh, orang lumpuh jalan saya lihat, orang buta melihat saya lihat, bahkan orang mati bangkit saya lihat. Tetapi how to feeding this more than 5,000 people? It needs incredible miracle. Dan Yesus menerima 2 ekor ikan 5 ketur roti. Artinya begini. Dan kita akan banyak baca di Alkitab. Yang hal seperti ini belum pernah kita lihat. Banyak kan kalimat begitu. Artinya penginjilan di era sekarang haruslah bentuk penginjilan, yaitu evangelism with the ability to innovate. Penginjilan dengan kemampuan untuk berinovasi. Amin. Dan zaman sekarang, zaman digital, sekarang dunia sedang terbalik. Karena sekarang medsos mendapat banyak keuntungan dari gereja. Semua gereja memakai itu. Kenapa kita tidak balik? Gereja harus mendapatkan keuntungan dari medsos. Karena kita tahu kan, yang paling mendasar, tidak ada bayi online. Kelahiran online tidak ada. Tidak ada pernikahan online. Tidak ada keselamatan online. Bahkan tidak ada surga online. Karena itu yang keempat adalah ketika Yesus menerima 2 ekor ikan 5 ketur roti. Jadi kita harus mampu melakukan hal yang baru supaya kita tetap satu langkah di depan. Yesus mengucap berkat dan memecah-mecahkan roti. Saya baca dia mengucap berkat bukan mengucap syukur. Ucap syukur terima kasih, tapi kalau mengucap berkat engkau pasti menang. Tuhan pasti tolong. And he blessed the loaf. Dan dia memberkati roti. Mengucapkan kata-kata berkat. Jadi yang keempat adalah evangelism with ability. The motivation.
Penginjilan dengan kemampuan untuk memberikan motivasi. Dan Allah akan meneguhkan itu. And the last but not least, I need 6 hours to explain everything. Adalah Alkitab katakan di kitab yang lain bahwa murid-muridnya belum sempat makan dan mereka menerima makanan untuk dibagikan. Bagi kita seringkali berkat itu beda tipis dengan malapetaka. Saya sangat tergerak dengan kesaksian-kesaksian tadi yang helikopter dan sebagainya. Orang-orang hebat yang dipilih Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Karena dalam kekurangan mereka mau jadi alat berkat. Karena itu yang terakhir adalah evangelism. With ability and courage to sacrifice. Penginjilan dengan keberanian, dengan kemampuan dan keberanian untuk berkorban. Karena banyak orang punya kemampuan untuk memberitakan Injil, tapi mereka tidak punya keberanian untuk berkorban. Sebab itu saya bilang, I am speechless. Saya tidak bisa bicara karena mendengar itu. Kesaksian banyak-banyak orang-orang hebat. Karena kita tidak ada di situ. Kita berterima kasih kepada mereka. Karena itu, bagi saya, Yesus sudah memberi contoh. Dengan dia mati di atas kayu salib. Dia telah melakukan tanggung jawab yang tertinggi. Dia bukan hanya dengan amanat agung memerintahkan manusia pergi memberitakan Injil. Tapi dia memberikan contoh. Tanggung jawab yang tertinggi dari seorang penginjil adalah rela mati. So, if you wanna be like Christ, you have to leave your soul in the field of evangelism. You will be back home by your name or by back. That is US Marine. Haleluya. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jason. Ya. Memang Pak Jason sedikit mengambil waktu tambahan extra time namanya. Tapi tidak apa-apa. Karena yang di sebelah kanan saya biasanya kalau pendoa itu nggak terlalu lama kok bicaranya. Yang lama doanya begitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam bagian yang keempat, kebangkitan doa dan penginjilan yang disampaikan oleh Pak Charles Jonan sebagai pengarah atau badres di tengah-tengah kami di Jaringan Doa Nasional. Nah, shalom Bapak dan Ibu yang saya kasih. Saya duduk di sini karena saya mewakili Pak Bambang Wijaya yang tidak bisa hadir. Jadi bukan karena saya sejajar dengan bapak-bapak ini, mohon izin Pak. Nah, topik yang diberikan pada saya adalah kebangkitan, doa, dan penginjilan. Kalau kita bicara mengenai doa dan penginjilan kebangkitan yang ada, kita bicara mengenai a revive atau revival. Karena revive itu berbicara mengenai sesuatu yang mati dan kemudian bangkit. Nah, kalau kita berbicara mengenai kedua hal ini, kita berbicara mengenai satu kebangkitan rohani. Saya ingin bertanya, berapa banyak yang rindu untuk melihat kebangkitan rohani terjadi di kota kita? Boleh lambaikan tangan? Boleh katakan amin? Nah, pada waktu kita katakan amin, pertanyaan saya yang berikut adalah begini. Apakah api itu masih menyala dalam diri kita? Karena kita bicara mengenai doa, kita bicara mengenai penginjilan. Apakah masih ada passion dalam diri kita berbicara mengenai doa? Apakah kita memberikan waktu, fokus kita untuk kedua hal ini? Kalau tidak, maka kita tidak akan berbicara mengenai kebangkitan. Di dalam sejarah daripada kegerakan rohani yang ada di dunia, itu selalu dimulai dengan orang-orang yang berdoa. Kita lihat seperti Wales Revival, ada seorang yang bernama Evan Roberts yang diberikan beban oleh Tuhan. Yang dikatakan begini, saya akan bacakan. Dikatakan for 10 or 11 years, I have prayed for revival. I could sit up all night to read and to talk about revival. It was the Spirit who moved me. Kita lihat kemudian dia katakan di dalam dada saya, dikatakan ada pergumulan. Kalau saya tidak berdoa seakan-akan dada saya itu mau meledak dikatakan. Dan kemudian dikatakan saya berpeluh, saya menangis dikatakan.
Dan kemudian dia dipenuhi oleh rasa compassion, belas kasihan. Kemudian kita lihat Azusa Street Revival, selalu juga dimulai adalah orang yang meresponi apa yang Tuhan inginkan. Dan kita lihat bahwa William Seymour menanti-nantikan Tuhan dan kemudian sejarah tertulis. Kita lihat kemudian di New Hebrides ada dua orang yang bernama Peggy and Christian Smith. Saya suka dengan cerita ini karena berumur 84 dan 82 tahun. Itu yang menyebabkan revival terjadi di New Hebrides. Saudara, setiap kebangkitan itu kan selalu dimulai oleh Tuhan dan tidak pernah oleh manusia. Tempat ini ada oleh karena Pak Lipius mendapatkan pesan dari Tuhan, a burden from the Lord. Tempat ini ada. Tempat ini tidak ada begitu saja. Jadi Tuhan memakai setiap daripada kita. Nah, yang saya katakan selalu revival itu dari Tuhan, tidak pernah dari manusia. Ketika di Kisah Para Rasul mereka berkumpul bersama-sama, dikatakan Tuhan melarang mereka meninggalkan Yerusalem karena Tuhan ingin mencurahkan rohnya. Yang kedua, ada orang yang meresponi. Saya ingin bertanya hari ini, kalau kita bicara mengenai kebangkitan rohani, kita bicara mengenai doa dan penginjilan, apakah kita mau meresponi apa yang Tuhan katakan pada hari ini? Kalau tidak, kita akan pulang sia-sia. Kalau tidak, kita akan datang ke seminar demi seminar. Saya akan berbicara kepada roh saudara, kepada hati saudara. Apakah itu yang kita ingin? Saya suka melihat Ibu Hana berbicara karena that's the passion. Because you speak from your heart. Itu pertanyaan yang harus kita bawa pulang hari ini. Kapan waktunya? Kita nggak tahu waktunya kapan, datangnya tiba-tiba. Jadi kejadian apa yang melatar belakangi semua ini? Yang pertama kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul, karena ada masalah, mereka dianiaya. Mereka mengalami masalah karena Tuhan Yesus naik ke surga, mereka nggak punya pemimpin. Saudara, saya percaya pada waktu Papua menghadapi masalah, maka saya percaya di situ akan ada ledakan doa dan penginjilan terjadi di tanah Papua. Boleh katakan amin? Boleh katakan amin, saudara? Pada waktu ditekan, kekristenan pada waktu ditekan, dia akan meledak, dia akan bergerak. Gak mungkin kita akan ditekan dan kita kemudian mati. Karena Spirit of the Lord, karena firman Tuhan itu yang membuat kita bangkit. Yang membuat kita bangkit adalah firman Tuhan. Yang diterima oleh orang-orang, para pemimpin oleh karena firman Tuhan yang disampaikan. Itu yang membuat kita revive pada waktu kita mendengarkan. Pada saat iman dan pengharapan itu muncul meskipun di tengah-tengah ketidakmungkinan. A lot of people said, gak mungkin Papua terjadi perubahan. And then I will say it is possible. Bukan karena bapak-bapak, tapi karena Tuhan kita, karena Bapak kita di surga. Bisa katakan amin. Pada saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan. It's not us, bukan kita. Saya tidak pernah merasa bahwa kita able to do it. Enggak. Tapi Roh Kudus yang memampukan. Roh Kudus yang sedang berbicara kepada saudara pada saat ini. Saudara, yang kelima adalah pada saat ada Petrus yang berdiri pada waktu dia dipenuhi. Berapa banyak yang percaya bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Berapa banyak yang percaya bahwa kita adalah bagian daripada penginjilan yang seperti Alan katakan tadi? It's not tugas daripada pemimpin, it is all of us. Kalau Anda dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ada passion dalam diri kita. Maka api itu akan menyala. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Saya akan berbicara sedikit. Mari kita tundukkan kepala. Dalam khotbahnya Billy Graham berkata begini. John Knox berdoa. Ratu Skotlandia Mary berkata, dia lebih takut dengan doa daripada John Knox daripada menghadapi seluruh tentara daripada Skotlandia. John Wesley berdoa, revival melanda Inggris dan Inggris terhindar daripada revolusi Prancis. Jonathan Edwards berdoa, kebangkitan rohani melanda negara bagian koloni di Amerika. Hari ini saya ingin bertanya, kalau Papua berdoa,
apakah Anda percaya ada kebangkitan rohani? Apabila Anda berdoa, apakah Anda percaya bahwa Papua itu akan diubah oleh Tuhan, bahwa Papua akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor? Orang tidak akan berkata Papua itu adalah bodoh, tidak. Kita akan melahirkan bangsa yang cerdas. Tapi dimulai dari ruangan ini. Mari tundukkan kepala. Tuhan, berikan api penginjilan itu. Berikan api doa itu kepada kami. Berikan belas kasihan. Biarlah Tuhan, ini kami, utus kami. Utus kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan. Haleluya, haleluya. Ya, 7 menit. Jadi saya serahkan. betul. Lebih pagi. Jadi benar kan kalau pendoa itu nggak banyak bicara, yang lama doanya gitu ya. Saudara, saya tidak menambahi tapi saya hanya mengutip beberapa hal. Kenapa orang Papua menjadi percaya? Karena Otto dan Gessler pernah masuk ke tanah ini. Kenapa orang Batak menjadi percaya? Karena Nommensen datang ke tanah Batak. Kenapa orang Ambon menjadi percaya? Ada Joseph Kam yang masuk ke tanah Maluku. Ada satu kata, agent, agen. Ada namanya agen tabung gas, agen gas 3 kg. Apa arti agen? Agen menyalurkan, memberikan. Saya percaya bahwa setiap kita yang ada di ruangan ini menjadi agennya kasih Tuhan. Artinya kita sudah memiliki kasih itu dan alangkah egoisnya kita tidak menjadi penyalur kasih. Tidak menjadi agen kasih bagi yang lain. Biar dari keempat bapak-bapak kita yang sudah memberikan pemaparan pada siang hari ini, tidak hanya sekedar menambah knowledge kita, tapi sungguh kita boleh mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Dasarnya kan satu, kita sudah memiliki kasih, kasih itu diberikan, disalurkan. Yang kedua, karena ada belas kasihan, sama seperti Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Baik, saya pikir itu waktunya memang mepet, jadi tadi kesempatan untuk tanya jawab kita abaikan, kita tiadakan begitu ya.